Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ida. Kali ini kita akan belajar tematik untuk muatan pembelajaran IPS, yaitu KD 3.1 berkenaan dengan negara-negara ASEAN. Tahukah kalian ada berapa jumlah negara di ASEAN? Berapa? 10? Kita cek terlebih dahulu apakah benar negara ASEAN ada 10 atau berapa ya? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Indonesia, kedua Singapura, ketiga Malaysia, keempat Myanmar, kelima Thailand, keenam Laos, ketujuh Vietnam, kedelapan Filipina, kesembilan Kamboja, kesepuluh Brunei, dan ada Timur Leste. Tetapi yang kita pelajari biasanya masih 10 negara ASEAN. Pada video kali ini, kita akan belajar dua negara saja, yaitu Singapura dan Thailand. Singapura adalah negara yang mendapat julukan sebagai negara singa. Ikon singa ini buat sebagai patung singa yang sering digunakan sebagai tempat wisata. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Kemudian kepala negaranya adalah presiden. Sedangkan kepala pemerintahan di Singapura adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan di Singapura adalah bahasa Inggris, sedangkan bentuk negaranya adalah negara republik. Perhatikan gambar yang Bu Ida tayangkan. Kira-kira tempat apa ini? Banyak sekali pesawat terbang di situ. Iya, benar sekali. Ini adalah bandara di Singapura. Namanya adalah Changi Airport. Ini adalah bandara internasional yang mempunyai fasilitas penerbangan terbaik di dunia. Megah, mewah, rapi, dan bersih. Selanjutnya, tempat apa ini? Banyak sekali kapal-kapal yang ada. Tentunya ini adalah pelabuhan yang dinamakan sebagai Port of Singapore. Ini adalah pelabuhan tersibuk nomor 5 di dunia sebagai pusat perdagangan dari 123 negara. Luar biasa. Kemudian, Singapura adalah negara yang wilayahnya sangat sempit, sehingga Singapura harus membeli pasir dari berbagai negara lain untuk melakukan reklamasi pantai dalam rangka memperluas wilayah daratannya, termasuk di Indonesia, pembelian pasir yang dilakukan oleh Singapura. Singapura dikenal juga sebagai negara seribu larangan. Salah satu larangannya adalah larangan pendirian bangunan dengan ketinggian gedung lebih dari 280 meter. Untuk saat ini hanya ada 3 gedung yang mempunyai ketinggian lebih dari 280 meter. Itu pun gedung-gedung milik pemerintahan, jadi spesial begitu. Kemudian di Singapura juga ada air terjun indoor tertinggi di dunia, setinggi 16 tingkatan gedung. Ini berada di Garden by the Bay, jadi sejenis taman begitu. Di sini juga di Garden by the Bay ini adalah lokasi pembibitan dan pusat penelitian berbagai macam tanaman dari seluruh dunia. Memang Singapura punya banyak kelebihan. Kemudian yang dimiliki oleh Singapura juga yaitu Night Safari. Apa itu Night Safari? Adalah taman kebun binatang yang bisa dikunjungi pada malam hari, yaitu dibuka mulai pukul 7 malam sampai pukul 9 malam. Di Night Safari ini terdapat koleksi hewan liar terlengkap dan terkenal di dunia.
Di Singapura juga terdapat fasilitas pendidikan yang baik. Di sana dihasilkan pelajar-pelajar terbaik, terutama di bidang matematika. Adanya berbagai universitas ternama. Selain itu, penduduk Singapura biasanya tinggal di apartemen karena sempitnya lahan tidak memungkinkan penduduk Singapura untuk tinggal di rumah-rumah, sehingga harus tinggal di apartemen. Kondisi alam Singapura. Luas wilayah yang sangat sempit sehingga penduduknya sangat padat. Terletak di sebelah barat Malaysia yang hanya dipisahkan oleh Selat Johor. Singapura beriklim tropis dan di sana terdapat Bukit Timah. Keadaan ekonomi di Singapura. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia. Disebut sebagai kota kosmopolitan karena memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Singapura juga mempunyai pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Setelah terjadinya penjajahan, kemudian Singapura mampu bangkit dan membenahi perekonomiannya dengan sangat cepat. Mata uang untuk negara Singapura adalah dolar Singapura. Keadaan sosial budaya di Singapura, ras yang ada di Singapura diantaranya adalah Tionghoa dan Melayu. 33% penduduknya beragama Buddha dan merupakan campuran dari budaya Britania, Melayu, serta Tionghoa. Kita tahu bahwa Tionghoa ini memang sudah tersebar di seantero jagat ini ya. Kemudian di Singapura terdapat Mediacorp, yaitu perusahaan media milik negara yang mengoperasikan ketujuh saluran televisi terestrial lokal yang gratis dan 14 saluran radio. Selain itu, Singapura juga mempunyai media cetak yang meliputi 16 surat kabar. Pusat seni drama di Singapura adalah bernama Esplanade. Kita akan menuju negara kedua yang akan kita bahas pada video ini, yaitu negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai negara gajah putih. Bukan berarti negara gajah putih karena gajahnya berwarna putih, bukan. Tetapi gajah di Thailand ini sudah menjadi hewan yang dikeramatkan karena dianggap sangat berjasa dalam mengikuti peperangan kala itu. Gajah juga digunakan sebagai kendaraan raja yang ada di kerajaan Thailand. Kemudian, Thailand juga disebut sebagai negeri 1000 pagoda. Hampir seluruh penduduk negara Thailand beragama Buddha, sehingga di Thailand terdapat banyak sekali pagoda yang digunakan untuk ibadah umat Buddha di Thailand. Selain itu, Thailand disebut juga sebagai lumbung padi Asia karena lahan pertanian di Thailand sangat subur, sehingga pertanian maju pesat di Thailand. Thailand, ibu kotanya berada di Bangkok. Kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Bahasa resmi yang digunakan di Thailand adalah bahasa Thai. Bentuk negaranya adalah negara monarki konstitusi. Kondisi alam di Thailand berupa daratan tinggi pegunungan dan ada juga daratan tengah yang di sana dialiri oleh sungai Chao Phraya. Di Thailand digunakan satuan lahan yang disebut sebagai satuan rai yang luasnya sekitar 1.600 meter. Thailand mempunyai iklim tropis dan tanahnya sangat subur sehingga sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Keadaan ekonomi Thailand. Ekonomi Thailand sangat bergantung pada kegiatan ekspor, terutama ekspor beras dan ekspor buah-buahan. Di Thailand adanya hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand.
Jadi Thailand sangat welcome terhadap para investor asing dengan syarat mereka mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Mata uang negara Thailand adalah baht. Thailand mempunyai berbagai tempat pariwisata. Untuk menawarkan pariwisatanya di dunia internasional, Thailand menggunakan slogan Amazing Thailand. Penduduk Thailand 90% lebih etnisnya berasal dari Thailand asli. 94% penduduk di Thailand beragama Buddha. Jadi hampir semua penduduk beragama Buddha. Wanita di Thailand biasanya mengenakan sabai, Jim Thompson, dan hose. Ini digunakan untuk seperti upacara adat yang ada di Thailand. Makanan pokok di daerah Thailand adalah nasi, terutama ada beras jasmine di setiap makanan yang disajikan di Thailand. Oke, hanya itu yang mungkin bisa Bu Ida sampaikan mengenai negara Thailand dan Singapura. Kita akan bahas di video selanjutnya negara-negara lain di di ASEAN. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you next time.